Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dengan video singkat ini yang ingin dibahas tentang orang yang jahat meninggal. Apakah dia tetap berada di dalam dunia atau dia kembali ke surga atau dihakimi? Nah, saat ini saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 yang berkata, "Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini jangan kita pergunakan dengan sesuatu hal untuk mengalabui kehidupan kita sehingga kita berbuat tidak sesuai dengan keinginan firman. Apa maksudnya? Maksudnya jangan memakai sesuatu hal yang dapat bisa menopang menuntun kita untuk berbuat kejahatan. Nah, sesuatu hal ini seringkali kita jadikan suatu motivasi yang salah. Nah, maksudnya seperti ini. Kita berbohong untuk kebenaran. Seperti yang kita tahu, kebohongan itu tidak baik. Tapi malah mengapa orang-orang saat ini memakai kebohongan yang mereka katakan berbohong untuk kebaikan. Itu maksudnya. Nah, saat ini bagaimana orang yang meninggal, orang jahat yang meninggal, apakah dia bersama-sama beraktivitas dengan manusia atau dengan bersama-sama dengan keluarganya, rohnya melayang-layang di udara, ataukah apakah ia langsung kembali ke dalam penghakiman? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan tergesa-gesa untuk dapat bisa memahami tentang hal yang tidak mudah ini. Kita harus memahami terlebih dahulu dengan ketekunan, dengan kesetiaan dan ketaatan. Sehingga apa yang kita dapat bisa beritakan tidak menyesatkan orang lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk belajar tentang hal itu. Apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat ini dapat bisa membuat kita bisa memahami bahwa jika kita percaya kepada Yesus, hidup kita tidak akan sia-sia. Seperti yang saya katakan dari awalnya, jangan pergunakan ayat ini untuk menjadi celah melakukan perbuatan-perbuatan jahat di dunia. Kita anak-anak Allah tidak layak atau bisa dikatakan tidak pantas untuk melakukan sesuatu hal yang jahat. Kita tidak bisa menjauhkan sesuatu hal yang jahat jika kita hidup di dalam dunia ini. Sebab kita masih terikat dalam kedagingan. Nah, di saat kedagingan itu terlepas dengan roh kita akan kembali ke rumah Bapa, dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Jangan kita terlalu percaya dengan mitos-mitos, dengan perkataan-perkataan orang yang belum memberikan bukti. Saat ini kita dapat bisa memahami tentang pembacaan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 ini. Jika
Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Damai sejahtera, sukacita menyertai saudara-saudara. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bagi kita, umat manusia, orang yang berdosa, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah bagi kita sekalian. Untuk itu, jangan sia-siakan hidup kita. Baik dan jahat, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, ingat kewajiban kita sebagai orang percaya. Dan satu yang saya ingin mengatakan kepada teman-teman, jangan pernah menghakimi bahwa dia jahat, bahwa dia baik. Kebaikan dan kejahatan secara penilaian Allah tidak sesuai dengan penilaian manusia. Jangan sampai penilaian kita akan dipakai Allah untuk dapat menilai kita sendiri. Untuk itu, biarlah kita menjadi seorang yang setia dan taat, memahami tentang kebenaran, memahami tentang sesuatu hal yang tidak dapat kita pahami dengan kesetiaan, ketaatan, ketekunan dalam membaca firman Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita sekalian, kasih karunia menyertai saudara-saudara. Haleluya. Amin.